melakukan dengan mengundang beberapa narasumber, termasuk juga melakukan expose apabila memang diperlukan pada kasus-kasus yang memang ditemukan atau yang sekiranya perlu untuk diungkapkan secara besar. Pada pekan ini, pada episode kedua ini kita akan bicara mengenai efektivitas pengawasan dan penegakan hukum pemilu. Jadi kalau dari flyer yang teman-teman terima, ada 3 narasumber selain Titi Anggra ini pendiri Perludem dan juga ahli kepemiluan dari Universitas Indonesia, disebut langsung datang. Kemudian juga Bung Abhan, mantan ketua Bawaslu periode 2017-2022. Nah, di flyer ada narasumber lain, ada Komisaris Besar Polisi Burhan Rudi Satrio, SIK. Ini kita gantikan dengan Wakil Direktur Tindak Pidana Umum, Barreskrim, Badan Reskrim Polri, Komisaris Besar Polisi Boyrando Simanjuntak, SIK MSI. Selamat siang, Ibu dan Bapak-Bapak sekalian. Kita akan segera mulai, kawan-kawan. Jadi, bagaimana sebetulnya? Singkatnya begini ya. Pemantauan yang dilakukan itu seberapa efektif sebetulnya? Ada lembaga-lembaga semacam Bawaslu yang memang mandatnya itu ya bertugas untuk mengawasi jalannya pemilu. Yang diawasi itu adalah bukan cuma peserta tapi juga penyelenggara pemilu. Begitu juga inisiatif-inisiatif yang muncul semacam jagapemilu.com dan jaga-jaga lainnya yang muncul juga dari kalangan masyarakat sipil, termasuk juga sebetulnya dari kelompok-kelompok relawan pasangan calon, kemudian juga dari tim caleg yang ada, gitu. Ini juga melakukan pemantauan terhadap pemilihan umum. Paslon 1, paslon 2, paslon 3, maksudnya paslon itu calon presiden dan calon wakil presiden, itu tim resminya juga memiliki perangkat untuk mengawasi jalannya kampanye terutama. Kemudian juga mereka nanti memiliki berbagai tools untuk mengawasi suara yang akan diberikan oleh warga pada tanggal 14 Februari. Di luar itu ada semacam jaga pemilu, satu inisiatif mandiri dari kalangan masyarakat sipil yang juga berusaha untuk menjaga agar pemilu berlangsung jujur dan adil. Sebetulnya disebut begitu banyak ini karena kita bisa bilang jumlahnya lebih dari 5 atau lebih dari 10. Tapi kalau melihat luasnya Indonesia, kemudian juga peserta yang ikut dan juga jumlah pemilih, ya yang disebut begitu banyak nih jadi nggak banyak-banyak amat, malah kurang ya. Katakan sekarang kalau di total mungkin saya kira hampir 20 ya inisiatif yang apakah itu dilakukan oleh kelompok partisan, artinya tim pendukung atau tim resmi calon, atau yang non partisan seperti jaga pemilu, hampir 20. Seberapa ini kemudian bisa efektif memantau pemilu kita dan juga penegakan hukumnya, itu kan yang ditunggu orang itu. Kalau dia melapor tapi kemudian ngaung bersama atau keluar terbang bersama Habis angin, itu itu buat jadi beli ini. habis apa tadi? Ada yang nyaut di Zoom ya. Itu hilang begitu saja, itu membuat jadi seperti nggak punya daya. Beberapa pekan ini kan jaga pemilu juga bertemu dengan banyak sekali komunitas masyarakat sipil di ruang maya melalui Zoom, juga melakukan training-training untuk menggunakan alat pemantauan mahasiswa, masyarakat sipil, komunitas lain. Itu pertanyaan kan juga gitu, ini laporan kita nasibnya akan bagaimana? Karena itu pertanyaan berdasar dari orang yang udah berani melapor, itu perlu garis bawahi, udah berani melapor. Kita akan diskusikan hal itu. Narasumber tadi sudah saya sampaikan. Saya akan mulai dari mana sebaiknya ya? Saya kira dari perangkat resmi dulu ya. Bapak Komisaris Besar Polisi Boyrando Simanjuntak, SIK MSI, untuk memberikan presentasinya. Saya kira biar kita diskusinya nanti lebih hangat, mungkin 7-8 menit, mudah-mudahan slide-nya mencukupi. Silakan, Pak Boy. Saya kira ada 2 poin di kepolisian ya. Satu lagi udah pensiun. Itu udah pensiun Pak Boy Rafli. Betul. Baru bisa muncul Pak Boy Rafli. Mungkin juga nanti itu ke BNPT seperti Pak Boy Rafli. Silakan Pak Boy Rando.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Swastiastu yang kami hormati, Pak Aman, mantan Ketua Bawaslu, kemudian juga Ibu Titi Anggraini dari Perludem, serta Bu Natalia sebagai Ketua Perkumpulan Jaga Pemilu, serta rekan-rekan yang hadir pada hari ini, baik secara off maupun mungkin lewat Zoom. Baik, saya tadi sudah diperkenalkan, saya sebagai Wadir Divisi Barreskrim Polri, dalam hal ini nama saya Polisi Manjuntak. Kebetulan memang tadinya surat undangan ini adalah ditujukan kepada Pak Kabar, kemudian Pak Kabar memerintahkan Pak Dir, cuman karena memang eskalasi sedang meningkat, kita tahu bahwa pemilu dalam hal ini tidak pidana pemilu di bawah kendali untuk penanganannya baik itu oleh Gakumdu, tapi dari anggota Gakumdu ini adalah anggota daripada Dividum untuk Gakumdu pusat, sehingga mau tidak mau beliau tetap harus mengontrol untuk perkembangan termasuk ekses daripada akibat adanya kegiatan pemilu ini. Kemudian baik untuk slide pertama, saya mungkin nggak banyak tapi nanti saya akan munculkan slide pertama dong untuk yang umumnya dulu. Baik, mungkin rekan-rekan tahu bahwa jadwal kita terus sudah memasuki masa kampanye yang kita tahu tanggal 10 akan selesai, kemudian ada waktu untuk 3 hari kita rehat, dan nantinya tanggal 14 Februari kita pesta dalam hal pemungutan suaranya. Baik, lanjut. Ini dasarnya kami, terutama untuk aturan yang kami pegang kaitannya dengan tindak pidana pemilunya, Undang-Undang Nomor 7 2017, serta terkait dengan penerimaan laporan yang mungkin ada beberapa laporan kita tahu mungkin kemarin diekspos baik yang ada di Jakarta Pusat, kemudian ada beberapa wilayah lagi. Ini tentang kaitan tentang penerimaan laporannya, yaitu Undang-Undang Nomor 7 2022 yang menjadi panduan baik kami, baik itu Bawaslu sendiri termasuk juga kejaksaan dan kepolisian yang ada di dalam sentra Gakumdu, baik sentra Gakumdu pusat maupun wilayah. Kemudian juga tentang kaitannya sentra Gakumdu sendiri diatur di dalam Undang-Undang Bawaslu Nomor 3 2023. Baik, lanjut. Nah, ini tentang saluran penyelesaiannya, yaitu tentang pelanggaran kode etik itu diatur dalam pasal 456 sampai dengan 459. Itu nantinya bila pelanggaran kode etik tentang penyelenggara pemilu, maka itu akan mulanya dari DKPP. Kemudian pelanggaran administrasi pemilu itu di atas pasal 460 sampai 465 itu KPU Kabupaten Provinsi orangnya. Kemudian yang tentang sengketa proses pemilu baik yang antar peserta pemilu juga penyelenggara pemilunya sendiri sebagai dikeluarkannya suatu keputusan, maka itu nantinya larinya di petun nantinya ujungnya, serta yang perselisihan hasil pemilu kita tahu nanti itu akan diputuskan di MK, serta yang terakhir yaitu tentang tindak pidana pemilunya yang nantinya berakhir di Gakumdu, nantinya ke PN, PT dan seterusnya. Lanjut. Nah, ini yang sering terjadi pertentangan kaitan tentang proses hukum pidananya ketika ada tindak pidana khusus, ya, lex specialis dan lex generalis sering dipakai, ada suatu undang-undang khusus dua misalnya ITE ada juga masuk, tapi juga diatur di dalam uh, tindak pidana pemilu. Nah, ini yang menjadi dasar. Referensi kami adalah dari kita tahu Prof. Santoso sebagai ahli daripada tindak pidana pemilu menjadikan landasan dan memberikan informasi ataupun pengetahuan kami bahwa tindak pidana pemilu bila dikaitkan dengan lex sistematik spesialis, yaitu tindak pidana khusus mana yang diprioritaskan itu letaknya. Nah, sementara kami dibilang sistematik karena memang kita tahu tindak pidana pemilu yaitu ada Bawaslu sebagai lembaga yang berwenang menerima laporan temuan tersebut, serta sampai nantinya eh, adanya pembentukan sentra Gakumdu yang nanti menangani daripada tindak pidana pemilu tersebut. Kemudian juga ada ketentuan yang di dalam undang-undang pemilu bahwa in absentia mulai dari penyidikan itu ada di
Undang-Undang Pemilu. Tapi memang yang membedakan kok pemilihan tidak. Nah, kemudian juga terkait dengan penyitaan barang bukti, ledakan dan sebagainya, kami tidak memerlukan daripada izin Ketua PN ini yang menjadi dasar. Jadi lanjut, kita lengkap di slide nomor 6. Ya, lanjut. Oke, ini yang menjadi dasar kami kenapa sumber pelanggarannya yaitu terkait dengan laporan dan temuan. Ini yang jadi dasarnya. Ada yang laporan, kemudian memang temuan. Nah, pelapornya ini yang menjadi dasarnya yaitu WNI yang punya hak pilih. Kan ada WNI yang tidak punya hak pilih, tapi Undang-Undang 7 2017 itu menentukan bahwa WNI boleh lapor, tapi yang punya hak pilih peserta pemilu dan pemantau pemilu. Nah, yang kami dapatkan data terakhir ya, kami kurang tahu nambah atau tidak, pemantau pemilu yang ada di Bawaslu ada 38 setahu kami ya. Nanti mungkin datanya mungkin bisa disampaikan oleh Pak Abhan yang mungkin lebih uh, nyambung. Nah, kemudian juga bagaimana tentang penerimaan laporan. Nah, di sini uh, akhirnya dari penerimaan laporan kita tahu bahwa Bawaslu pada semua tingkatan. Kemudian juga waktu laporan. Nah, di sini ada 7 hari. Kami nantinya untuk ketika laporan tersebut, bila itu temuan sama, temuan dan laporan sama, 7 hari kerja. Kemudian juga prosesnya masuk dalam kajian. Nah, di dalam kajian ini, dari mulai menerima waktu laporan 7 hari plus 7 hari, ada kajian kami 7 hari. Kemudian ada batas untuk maksimalnya adalah 14 hari. Nah, ini untuk menentukan apakah terhadap proses penyelidikan. Jadi pas kajian ini adalah proses penyelidikan yang dilakukan. Apakah memang masuk daripada unsur tersebut sehingga layak untuk naik sidik dari 14 hari tersebut. Kemudian masuk di penyidikan nantinya. Di tahap penyidikan sama. Kami ada waktu 7 plus 7, 14 hari. Kemudian slide berikutnya, nanti ada waktu kami untuk menyerahkan pada JPU. Sebenarnya dari mulai penyelidikan sampai sidik, sebenarnya JPU sudah gabung di dalam proses tersebut untuk menghindari seperti tadi saya cantumkan sebelum slide yang sebelumnya. Kenapa sentra gakumdu ini penting? Karena untuk penyamaan persepsi. Kenapa perlu ada sentra gakumdu supaya jangan nantinya ketika kami proses jaksa belum ada sehingga bolak-balik nantinya. Nah, di sini prosesnya dari mulai kajian sampai naik sidik, kemudian ada waktu proses kami serahkan JPU, nanti ada waktu untuk kami memperbaiki 3 hari, kemudian harus diserahkan kembali. Sebenarnya ini di slide ini masuk sampai nantinya tentang sampai eksekusi, tapi ini tidak masuk karena kami nanti biar dijelaskan kalau ada rekan-rekan dari kejaksaan maupun dari pengadilan. Baik, kemudian yang terakhir, slide terakhir nomor 2 terkait dengan data. Oke. Nah, ini yang kami data terakhir kami per Kamis 18 Januari yaitu data laporan atau temuan yang adalah 110, di mana laporan 35, temuan 75 yang sudah dikaji adalah 67, kemudian yang sudah statusnya dihentikan ada 23 dan diteruskan adalah 20. Kemudian data penyidikan yang masuk dari 20 tersebut, maka untuk masuk di dalam proses penyidikan, tadi kami bilang politik ada 14 hari, sehingga ini sudah masuk sidik ada 12 kasus atau lebih. Kemudian yang sudah di SP3, 2, kemudian yang sudah masuk tahap 2 berarti sudah masuk di kejaksaan, penyerahan barang bukti dan berkas perkara. Kemudian untuk data untuk penuntutannya, sidang 1 di PN dan di PT 1. Nah, untuk yang dari 6 kasus tersebut, 1 proses sidang, 4 perkara vonis bersalah di tingkat PN, kemudian 1 perkara bebas di tingkat PT. 1 orang dengan pertimbangan katanya majelis hakim perkara daluarsa. Oke, ini di Kalimantan Selatan. Memang terjadi perdebatan waktu itu tentang daluarsa antara hakim menghitungnya dengan kami di Gakumdu menghitungnya. Sehingga kami sempat
memberikan surat waktu itu meminta dari Bawaslu Pusat untuk terkait pemahaman daluarsa tersebut. Baik, ini slide berikutnya. Ini datanya bahwa perbandingan tindak pidana pemilunya bila 2019 totalnya adalah 367, sedangkan untuk yang 2024 walaupun masih berjalan ya, ada baru proses 20 kasus atau peristiwa, dan mudah-mudahan memang tidak menambah lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kegiatan ini. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Terima kasih Pak Boy Simanjuntak. Itu tadi teman-teman pemaparan dari Gakumdu, dari Dirpidum, ya, Direktorat Tindak Pidana Umum yang mengurusi persoalan tindak pidana pemilu. Jadi kan pelanggaran pemilu itu secara garis besar ada pelanggaran etik, kemudian yang atau pertama pelanggaran administratif, KPU yang urus itu punya masalah. Yang kedua adalah pelanggaran etik yang nanti bisa akhirnya dibawa ke DKPP, Dewan Kehormatan. Nah, tindak pidana atau pelanggaran yang berupa tindak pidana pemilu tentu saja mengikuti proses peradilan umum dari polisi, kejaksaan hingga ke pengadilan negeri untuk pengurusannya. Dalam hal ini Bawaslu ada tetap yang menjadi pintu pertama untuk penerimaan laporan. Tapi kita tahu juga bahwa uh, dari angka yang tadi disebutkan kan sebenarnya Gakumdu juga memiliki temuan-temuan sendiri yang tidak berbasis pada laporan. Nah, ada satu situasi yang terjadi, contohnya tadi bahwa tindak pidana umum, tindak pidana pemilu yang terjadi setelah dibawa ke pengadilan negeri lalu ke pengadilan tinggi itu ada masa daluarsanya, kedaluarsa. Jadi ada apa expirednya ini. Jadi ada waktu yang sangat tepat di dalam pelaporan dan juga kajian dan penyelidikan hingga penyidikan dan hingga berkasnya selesai hingga bisa dibawa ke pengadilan. Om Afan, Bung Afan punya banyak pengalaman soal itu, tapi sebelumnya kita mau mendapatkan informasi juga pada titik-titik mana sih sebetulnya kita, terutama ya sebagai warga pengawas itu titik-titik krusial supaya kemudian nasib laporannya tidak uh, expire kelak. Kira-kira itu. Dan beberapa hal yang terkait pada wewenang Bawaslu dan juga batasan-batasan yang dimiliki oleh Bawaslu. Silakan, Bung Afan, pemaparannya. Ada yang Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati para narasumber, ada senior saya Bu Titik ya, dari Pelodem. Jadi kalau soal pemilu itu nggak akan bisa meninggalkan Bu Titik. Kemudian Pak Wadir, Pak Boy, dan juga moderator, dan tentu seluruh pengurus JK Pemilu dan kawan-kawan media dan peserta yang hadir pada di forum ini dan juga teman-teman yang melalui online. Singkat saja, tadi menjawab pertanyaan pertama dari moderator tadi soal titik-titik apa yang harus menjadi perhatian bagi masyarakat maupun pemantau ketika memang ada laporan kepada Bawaslu. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Diri dan Pak Moderator, memang bahwa semua pintu laporan itu adalah ada di Bawaslu. Yang penting diketahui oleh publik adalah agar laporan itu tidak daluarsa, maka tinggal waktu yang ada 7 hari sejak diketahuinya. Itu pentingnya. Jadi seandainya nanti kemudian melampaui waktu, tentu nanti akan tidak diregister oleh Bawaslu ya. Yang kedua tentu harus memenuhi syarat formil material atas sebuah laporan. Artinya ada yang dilaporkan, identitasnya jelas, gitu kan, uraian kejadian jelas ya. Tetapi sebetulnya seandainya ini harus dipahami oleh teman-teman di Bawaslu, seandainya memang laporan dari publik ini tidak memenuhi syarat formil material, maka
sebagai bentuk progresivitas dari Bawaslu ini harus dijadikan sebagai sebuah temuan ya. Jadi karena apa, bahwa informasi apapun dari masyarakat itu menurut saya penting bagi proses demokrasi ini ya, karena itu bagian dari bentuk partisipasi masyarakat. Bawaslu ini sebagai lembaga yang oleh undang-undang, saya kira perkembangan undang-undang pemilu sehingga menyebabkan Bawaslu hari ini saya kira lebih lengkap kewenangan dan tugas dan fungsinya dibanding pada era-era sebelum Undang-Undang 7 2017 ya. Jadi Bawaslu lahir pertama tentu dengan Undang-Undang 22 2007. Waktu itu hanya di pusat saja. Kemudian berikutnya Undang-Undang 15 2011 dan terakhir dengan Undang-Undang 7 2017. Itu yang memberikan kewenangan Bawaslu sangat lengkap. Jadi kewenangan Bawaslu itu mulai dari pencegahan pelanggaran dan sengketa proses, kemudian pengawasan semua tahapan, kemudian penindakan pelanggaran baik pelanggaran pidana maupun administratif ya, maupun kode etik nanti itu diteruskan kepada DKPP, dan penyelesaian sengketa proses itu yang melalui adjudikasi. Jadi Bawaslu ini memang jenis kelaminnya kata Mbak Tuti itu double kelamin ya kan. Jadi ya pengawasannya juga kuasi peradilan itu kan. Jadi double ya. Nggak ada lembaga yang memang agak double kecuali Bawaslu ini. Jadi sangat disayangkan seandainya bahwa dengan adanya lembaga pengawas Bawaslu ya yang kuat itu, tetapi bahwa pemilu ini tidak bisa berjalan dengan luber dan jurdil. Next. Jadi tujuan umum dari pengawasan ini tentu ada 3 hal ya. Menegakkan integritas, kredibilitas penyelenggara, transparansi penyelenggaraan, dan akuntabilitas hasil pemilu. Jadi saya kira tidak hanya sekedar pada akuntabilitas hasil, tetapi bagaimana proses itu juga harus penting. Nah, proses itu tentu harus proses yang sesuai dengan aturan main ya. Nah, bagaimana kalau pemilu kemudian prosesnya diawali dari berbagai persoalan pelanggaran, ada intimidasi, ada abuse of power dan sebagainya, maka saya kira itu akan bisa mengurangi dari legitimasi dari hasil. Jadi ya, luber dan jurdil saya kira dimulai dari proses dan juga tentu hasilnya. Inilah tujuan dari adanya pengawasan pemilu ya. Kemudian mewujudkan pemilu yang demokratis. Kemudian yang berikutnya adalah memastikan bahwa terselenggaranya pemilu secara langsung bebas rahasia, kemudian bermartabat, berkualitas, serta dilaksanakannya seluruh peraturan perundang-undangan mengenai pemilu secara menyeluruh ya. Ya, saya kira ini ada pada kewenangan di Bawaslu. Masyarakat publik ini kan sekedar melaporkan, tetapi yang menindaklanjuti kemudian yang punya kewenangan law enforcement adalah ada di Bawaslu bersama kalau pidana dengan Pak Penyidik Polisi dan juga penuntut jaksa ini ya. Ya, artinya bahwa Gakumdu punya peran besar juga dalam rangka untuk menegakkan yang ada unsur pidananya. Next, berikutnya adalah bahwa untuk mewujudkan keadilan pemilu, maka setidaknya lembaga penyelenggara pemilu yang di Bawaslu ini ada 7 mekanisme untuk mencapai keadilan pemilu. Mulai dari sistem keluhan atau komplain sistemnya juga ada. Jadi bagaimana kalau ada orang yang tidak puas, ada komplain sistem di situ. Kemudian pengawasan di seluruh tahapan. Saat ini tahapan pemilu memasuki menjelang pemungutan suara. Saat ini tentu ada tahapan yang berjalan, tahapan kampanye, kemudian tahapan distribusi pengadaan dan distribusi logistik, kemudian nanti adalah pemungutan dan penghitungan suara. Semua tahapan itu menjadi bagian dari kewajiban Bawaslu untuk mengawasi, dan tentunya masyarakat publik juga punya hak untuk mengawasi ya. Ketika mendapatkan adanya kejanggalan, pelanggaran sebagainya, bukan pelanggaran, maka mekanisme ke Bawaslu. Kemudian juga keadilan dalam bentuk hukuman ya, punitive justice segala macam kan juga ada. Ya karena ibaratnya begini, pemilu ini kalau kita ibaratkan seperti permainan sepak bola. Permainan sepak bola itu pun aturannya rigid. Sampai penonton atau supporter kemudian membuat kerusuhan, itu pun ada sanksinya.
sampai kemudian tidak ada pertandingan karena penonton dan sebagainya ya. Itu karena aturan itu kan. Apalagi ini pemilu untuk memilih pemimpin bangsa ya. Maka tentu harus rigid ya. Tinggal bagaimana kalau aturan rigid, penegak hukumnya berarti nggak menegakkan aturan mainnya itu. Jadi di sini penegak hukumnya ada Bawaslu, ada polisi, ada jaksa ya. Karena dalam rangka untuk sebuah kompetisi yang fair. Pada prinsipnya pemilu itu ya kompetisi yang fair, ya, kemudian equal, gitu kan. Nggak ada yang salah satu dapatkan prioritas dan sebagainya. Semua sama sebagai peserta pemilu dalam rangka untuk kompetisi yang fair. Kemudian keadilan restoratif ya. Artinya apa? Seandainya peserta pemilu kemudian mendapatkan kecurangan dan sebagainya, maka bisa melalui proses untuk restoratif misalnya, ya dikembalikan nilai yang kemarin misalnya dimanipulasi dan sebagainya itu kan. Keadilan kemudian juga barangkali yang restoratif ya, juga mendapatkan pemulihan ya, efektif remedi ya, itu penting ya. Ya karena tadi kompetisi, apalagi bahwa Undang-Undang 7 pemilu saat ini tidak ada beda dengan pemilu 2019 ya. Undang-undang yang sama, Undang-Undang 7 2017 masih memakai sistem proporsional terbuka ya. Artinya maka seandainya ada pelanggaran mengenai manipulasi perolehan suara, maka penegak hukum khususnya di Bawaslu bisa mengembalikan restoratif keadilannya itu, kemudian juga ada efektif remedi ya, dalam konteks untuk perolehan suara dan sebagainya. Next. Nah, kalau kita lihat di konstruksi penegakan hukum pemilu ini memang ada banyak lembaga yang terlibat. Ya, di penanganan pelanggaran itu ada Bawaslu, ada DKPP, ada KPU sendiri, ada MA. Kemudian di penyelesaian sengketa ada Bawaslu, ada PT UN. Sengketa proses itu ke Bawaslu dulu, kemudian proses administratif di Bawaslu, kemudian ketika tidak menerima bisa ke PT UN. Ya. Kemudian yang terakhir ada perselisihan hasil pemilu. Ya. Jadi ini gambarannya bahwa konstruksi penegakan hukum pemilu memang masih banyak melibatkan lembaga. Yang pengalaman 2019 misalnya, memang terkadang ada persoalan antara satu putusan lembaga dengan lembaga ini tidak sesuai gitu kan. MA beda, nanti PT UN-nya beda, Bawaslu juga beda gitu kan. Kemudian nanti MK juga beda. Ini problem di kelembagaan penegak hukum di pemilu. Next, saya kira semuanya adalah ya, dalam rangka untuk mewujudkan pemilu yang luber dan jurdil ya. Jadi penegakan hukum pemilu itu dalam rangka untuk itu. Nah, saya kira dalam posisi inilah di mana posisi masyarakat. Next. Dalam konteks ini maka masyarakat punya posisi sebenarnya level peran masyarakat itu ada 3. Level yang hanya sebagai voter, ya. Artinya partisipasinya hanya sekedar pokoknya nanti tanggal 14 datang TPS nyoblos. Kemudian level kedua sudah sebagai observer. Selain datang ke TPS, tapi dia juga menjadi pemantau mengawasi observer. Tapi yang paling ketiga adalah level masyarakat yang sebagai judge. Jadi lebih tinggi lagi. Jadi sudah bisa menilai ini ada kesalahan atau tidak, ini benar atau enggak penyelenggaraan dan sebagainya. Dan mudah-mudahan jadi peran masyarakat publik ini tidak hanya sekedar tadi hanya sebagai voter maupun observer, tapi sudah menjadi judge, ya, bisa menilai. Karena apa? Next, resiko pemilu tanpa peran masyarakat itu saya kira banyak, menghasilkan konflik kekerasan, bisa hilangnya kepercayaan publik, ya, terjadi arus balik, apatisme terhadap demokrasi, lemahnya kapasitas kepemimpinan yang dihasilkan, legitimasi politiknya dipertanyakan, melemahnya orientasi pemimpin pada pembangunan negara hukum. Ya, itu ya. Itulah. Next, di mana sebetulnya peran posisi publik atau masyarakat ini dalam pemilu? Tentu memastikan terlindungnya hak politik bagi setiap warga negara.
dan memastikan terwujudnya pemilu yang bersih, transparan, berintegritas dari sisi penyelenggara dan penyelenggaraan, mendorong terwujudnya pemilu sebagai instrumen penentu kepemimpinan politik dan evaluasi kepemimpinan politik. Jadi pemilu itu juga menjadi bagian dari menghakimi pada eksekutif dan legislatif. Kalau kemarin misalnya ini calon incumbent ya di legislatif, kemarin ketika kampanye janjinya muluk-muluk gitu, tapi ternyata nggak juga terlaksana. Ini menjadi momentum masyarakat untuk bisa menghukum mereka itu kan. Mau dipilih atau tidak gitu kan. Jadi pemilu posisi masyarakat di situ dan mendorong munculnya kepemimpinan politik yang sesuai dengan aspirasi terbesar rakyat. Nah, terakhir saya kira isu-isu krusial yang menurut saya akan dihadapi di pemilu 2024 ini dan sebagian juga sudah muncul ya. Pertama soal politik uang, money politik ya. Saya kira ini akan masih terus ya. Saya kira ini menjadi tanggung jawab bersama ya. Tidak hanya penyelenggara tetapi juga masyarakat ya. Saya kira peran-peran lembaga pemantau untuk bisa mengoptimalkan partisipasi masyarakat untuk mengkampanyekan terus-menerus gerakan tolak politik uang. Ya harus dari mulai dari skop yang paling kecil ya sampai yang besar. Kemudian penyalahgunaan wewenang, abuse of power. Saya kira ini potensi di 2004. Kemudian politisasi birokrasi, netralitas ASN, TNI Polri. Pak Boy masih akan harus netral itu. Apalagi tidak punya hak pilih. Kemudian yang terakhir adalah integritas dan kementerian penyelenggara pemilu. Saya kira ini penting dijaga ya agar sebagai wasit ya harus punya integritas, punya kemandirian sebagai penyelenggara pemilu dan bekerja secara profesional. Ibu Bapak yang saya hormati, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kaban. Kita bergeser ke Mbak Titi Anggraini ya, dengan beberapa poin-poin yang saya kira kita selain mau mencermati dua yang tadi disampaikan ya, kita juga ingin oleh beberapa banyak masukan terkait pada terutama adalah evaluasi dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu, terutama yang dilakukan oleh kita sebagai publik. Beberapa catatan tadi, misalnya garis bawahi ya, bahwa kita sebagai pemilih itu jangan cuma datang 14 Februari coblos, tunjukin kelingking karena mengu gitu ya, maksudnya udah mencoblos gitu, lalu datang ke kedai kopi dapat diskon biasanya ya. Tidak hanya itu, tapi juga sebagai pemantau dan penting lagi adalah sebagai hakim gitu, sebagai judges ini ya. Sebagai judges kan kita bisa bilang kayak aman gitu. Aku sih yes atau aku no gitu, terhadap hasil pemilu atau terhadap prosesnya gitu. Bagaimana hakim dalam hal ini adalah bahwa warga bisa memahami, mengetahui bahwa sesuatu itu berlangsung baik secara benar atau keliru. Jadi kita diharapkan berarti adalah dalam waktu cepat meningkatkan kapasitas kita sebagai masyarakat sipil yang sesungguhnya, masyarakat sipil yang paham betul hak-haknya, paham betul perannya. Artinya juga ada kewajiban, juga ada panggilan. Demokrasi ini harus kita selamatkan bersama. Waktunya memang pendek. Nah, kita lihat apa yang akan disampaikan Mbak Titi. Silakan. Ya, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat buat kita semua. Saya langsung saja, ikan cepat, ikan gabus, asal bukan ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus, tidak bertele-tele. Walaupun kayaknya 30 menit juga nih. Mencolongkan. Iya. Ya, karena kan 3 laki-laki, 1 perempuan, jadi nanti ini lebih banyak. Ya, baik. Saya ingin mengawali, ini mungkin agak pandangan lama ya, tetapi ini selalu saya sampaikan ketika kita bicara bagaimana hukum memproteksi demokrasi. Demokrasi itu bukan hanya prosedur dalam mengambil keputusan, tetapi demokrasi adalah suatu sistem nilai. Makanya dalam demokrasi kita bicara soal anti korupsi, bicara soal kebebasan, soal kesetaraan, kejujuran, keadilan, dan seterusnya. Karena dia sistem nilai,
dia digunakan dalam konteks untuk membangun suatu sistem politik yang berdasarkan pada prinsip-prinsip kebebasan dan kesetaraan bagi semua orang. Nah ini demokrasi bisa saja tergelincir jika hanya digunakan sebagai alat legitimasi keputusan suara terbanyak. Dan pada ujungnya mengarah kepada hasil yang dapat melanggar martabat dan nilai-nilai individu atau bahkan nilai-nilai banyak orang. Oleh karena itu, sebuah sistem hukum sangat dibutuhkan untuk memastikan demokrasi itu tidak tergelincir tadi. Nah, kita bicara ketika pengawasan dan penegakan hukum, konteksnya itu, hukum sebagai sebuah sistem yang menjaga demokrasi sebagai sebuah sistem nilai supaya dia tidak tergelincir begitu. Slide berikutnya. Nah, dalam konteks kita memaknai pemilu, pemilu bukan sekedar rutinitas, tadi sudah disampaikan, pemilu bukan sekedar ritual, bukan sesuatu yang kita sudah bisa pastikan 5 tahun sekali pasti ada, meski tidak begitu demikian, tidak begitu ada ya, ketika bicara 2024 begitu. Dialektika dan dinamikanya luar biasa sampai pada keputusan kita tetap pemilu 5 tahun sekali menurut perintah konstitusi di tengah narasi 3 periode, penundaan pemilu dan seterusnya, atau perpanjangan masa jabatan. Tapi kan pemilu bukan sekedar simbol, karena dia sistem nilai, bagian dari sistem nilai, bagian dari demokrasi, maka dia mesti bermakna. Nah, pemilu yang bermakna itu adalah pemilu yang berkala dan murni, genuine and periodic elections. Karena itu saya coba formulasi apa yang dibutuhkan dari sebuah pemilu yang bermakna. Setidaknya ada 6 hal. Yang pertama, tidak mungkin ada pemilu yang bermakna kalau aturan mainnya manipulatif begitu. Tidak akan ada pemilu yang bermakna kalau kerangka hukum pemilunya sendiri itu tidak demokratis. Yang kedua, penyelenggara pemilunya ya jangan merangkap jadi pemain, tetapi dia harus netral, profesional, dan kredibel. Yang ketiga itu soal peserta pemilu, bagaimana berkompetisi di arena kompetisi yang datar, adil, setara. Yang keempat, nah ini dia, penegakan hukum pemilu yang berkeadilan dan efektif untuk menghadirkan electoral justice atau keadilan pemilu. Yang kelima, birokrasi dan aparat yang netral dan profesional. Tidak akan ada pemilu yang meaningful elections, pemilu yang murni kalau aparat dan birokrasinya berpihak. Dan yang terakhir yang menjadi benteng kita adalah bagaimana kita membangun pemilih berdaya yang mengembalikan koridor pemilu sebagai instrumen demokrasi di mana demokrasi sistem nilai yang kita ingin bangun dalam praktik yang beradab begitu. Menyatukan 6 hal ini memang tidak mudah. Tapi kalau kita punya pemilih berdaya, ya insya Allah bisa lebih cepat lah, kira-kira begitu. Kita mengakselerasinya. Nah, yang berikut, next slide. Kehadiran keadilan pemilu menjadi perlu karena keadilan pemilu itu berorientasi pada bagaimana purifikasi hak pilih. Jadi hak pilih itu bukan hanya soal hak memilih dan hak dipilih, tetapi bagaimana orang yang memilih dan orang yang dipilih memang orang yang benar gitu. Orang yang berproses dari proses yang konstitusional, bukan orang yang kemudian dihasilkan dari proses yang melanggar konstitusi atau kemudian yang tidak sejalan dengan nilai-nilai konstitusi. Jadi bicara soal purifikasi hak pilih bukan hanya soal kita memastikan seluruh rakyat Indonesia yang punya hak pilih itu bisa menggunakan hak pilihnya, tetapi memang mereka memilih juga kandidat yang benar, kandidat yang konstitusional, yang dihasilkan dari proses yang kredibel. Jadi itu tujuan dari keadilan pemilu, menjamin agar setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum pemilu demokratis. Yang kedua, melindungi atau memulihkan hak pilih kalau dia tercederai. Kalau ada orang yang tidak berhak sebagai calon, harusnya dia didiskualifikasi. Kalau ada yang curang, maka dia dihukum. Itulah purifikasi hak pilih. Yang ketiga, memungkinkan warga yang meyakini bahwa hak pilih mereka telah dilanggar untuk mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan, dan mendapatkan putusan. Kira-kira kita bicara pada koridor itu. Slide berikut. Nah, kalau bicara Indonesia, ya Pak Abhan, ya apa sih yang nggak ada di Indonesia? Lembaga ini Pak ada di luar negeri, best practice kita bikin. Apa aja yang dibutuhkan, kita bisa bikin. Tapi problem kita adalah di efektivitas. Nah, kalau sudah bicara efektivitas, bahkan Bawaslu itu kalau Pak Abhan sering bilang adalah the most powerful Bawaslu ever gitu ya. Kalau ada Bawaslu ini kan di dunia ya Pak, kalau di akhirat ada pemilu juga sama katanya.
Bawaslu terkuat di dunia dan akhirat. Karena memang tipologi lembaga seperti Bawaslu hanya ada di Indonesia. Dia punya kewenangan dari hulu ke hilir. Dia punya kewenangan mengawasi setiap tahapan pemilu, menerima laporan pelanggaran, menyelesaikan pelanggaran administratif, menyelesaikan sengketa proses, dan menjadi pintu masuk bagi penegakan hukum tindak pidana pemilu dan juga sengketa proses tata usaha negara pemilu. Jadi dalam konteks state auxiliary agencies, dia bukan hanya punya sebagai otoritas regulator pengawasan, tapi juga implementator dan sekaligus adjudikator ya Pak Amhan. Jadi dengan otoritas seperti itu sebenarnya lembaga Bawaslu itu mungkin satu-satunya lembaga yang sangat punya kewenangan sangat besar ya Pak, hulu ke hilir gitu. Semua dia ada pada institusi Bawaslu. Nah yang berikut, tapi memang pemilu kita, slide berikut, belum bebas dari kecurangan. Nah ini saya ambil dari Pilkada 2018, Pemilu 2019, dan Pilkada 2020, 3 pemilihan langsung terakhir. 2018, 19, 2020. Ternyata variasi kecurangannya atau pelanggarannya, kalau Ibu Bapak bisa lihat di sini, itu memang mayoritas ya kalau di Pilkada itu, dan ini 2018-2020, tren putusan pidana nih Pak, itu paling banyak adalah soal netralitas kepala desa dan aparatur sipil negara. Jadi memang apa ya, bisa dikatakan by default, birokrasi dan kepala desa kita itu kecenderungan tidak netralnya besar. Dan itu dikonfirmasi oleh tindak pidana yang berhasil ditegakkan. Ini fenomena gunung es nih. 2018-2020 semuanya masih berada di bawah kepemimpinan Pak Abhan ya. Lalu di 2019 karena undang-undangnya beda, yang mengatur soal netralitas aparatur sipil negaranya berbeda dan agak lebih di undang-undang pemilu agak lebih lemah ya Pak dibandingkan pilkada. Maka yang paling banyak kecurangan terjadi di pemilu 2019 itu adalah politik uang atau jual beli suara. Tapi itu juga dikontribusikan karena memang pasal undang-undang pemilunya kurang mampu menjangkau penegakan hukum terhadap netralitas aparatur sipil negara se-efektif undang-undang pilkada kita. Nah, ini bisa dilihat, jadi persoalannya kalau di pilkada itu netralitas kepala desa dan aparatur sipil negara menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan pendidikan, politik uang, dan kampanye di luar jadwal. Kalau di pemilu itu politik uang, mencoblos lebih dari sekali, ini masih sangat primitif ya kecurangannya, mencoblos lebih dari 1 kali, padahal sistem pemungutan penghitungan suara kita itu katanya paling transparan dan akuntabel di dunia, tapi masih bisa kecolongan. Lalu kemudian menyebabkan suara tidak bernilai karena adanya tambahan atau penggunaan hasil suara atau manipulasi, tepatnya yang poin ketiga kalau di pemilu 2019, lalu kemudian netralitas kepala desa. Nah, jadi dari pemilu dan ke pilkada, irisan soal netralitas kepala desa dan jual beli suara atau politik uang itu memang selalu menjadi persoalan. Slide berikut. Nah, kalau kita lihat ini saya kutip sedikit ya, slide berikutnya. Polling dari lembaga survei Indonesia, ternyata memang aktor kecurangan itu bicara soal elit gitu ya. Paling banyak tuh yang dipersepsikan masyarakat akan melakukan kecurangan itu adalah partai politik. Ini dirilis oleh LSI survei nasional mereka 3-5 Desember 2023. Yang pertama partai politik, yang kedua tim sukses capres-cawapres, yang ketiga penyelenggara pemilu, keempat calon presiden wakil presiden, lalu ada pemerintah daerah, pemerintah pusat, Presiden Jokowi, Polri, TNI lainnya. Jadi kalau kita lihat di sini, pihak yang paling potensial melakukan kecurangan tersebar antara kontestan dan state actors gitu. Nah ini kita setidaknya bisa menggunakan referensi ini ketika kita bicara bagaimana gerakan-gerakan sosial yang sudah dibangun masyarakat untuk mengantisipasi pelanggaran dan kecurangan yang terjadi di 2024 mendatang. Potensi ya. Slide berikut. Nah, apa sih bahayanya kalau pemilu curang? Ini saya mau mulai dari sini dulu sebelum bahas Bawaslu gitu. Pemilu curang itu efeknya adalah ya pemilu sebagai sebuah ritual bisa saja dia tetap legal. Namun dia akan tanpa atau minim legitimasi. Dampaknya apa? Yang pertama adalah dia merusak fondasi dasar pemilu demokratis, yaitu pemilu yang bebas, adil, dan setara, free and fair elections.
Yang kedua adalah ketidakpuasan atas proses pemilu yang dianggap tidak adil, itu bisa berdampak pada konflik horizontal, benturan antar pendukung, dan juga vertikal, publik versus elit. Ini bisa terjadi. Yang ketiga merupakan tindakan sewenang-wenang yang melanggengkan atau bisa mengakibatkan terjadinya kesewenang-wenangan dan penyimpangan secara terus-menerus di masa mendatang. Lalu yang keempat, mendegradasi kepercayaan dan menimbulkan keraguan atas kredibilitas dan legitimasi penyelenggara, proses, ataupun hasil pemilu. Eksesnya dapat berdampak pada pembangkangan terhadap pemerintahan yang terbentuk pasca pemilu. Dan yang terakhir, pemerintahan sulit untuk bisa langsung bekerja secara efektif atau efektivitas pemerintahan terganggu karena dia terus dipersoalkan legitimasinya. Nah, dengan narasi-narasi pemilu curang tadi gitu ya. Bahkan kalau di negara Afrika itu bisa sampai kudeta, gitu. Walaupun Indonesia alhamdulillah belum punya sejarah itu. Nah, slide berikut, bagaimana kemudian kondisi hari ini? Ternyata kita masih menghadapi problem pengawasan dan penegakan hukum pemilu. Di tengah harapan kita mewujudkan keadilan elektoral atau keadilan pemilu. Yang pertama ini refleksi saya ya, saya bisa salah. Pengawasan oleh negara, Indonesia ini kan menegarakan pengawasan yang di banyak negara dilakukan oleh civil society. Di kita, organ negara yang namanya Bawaslu dilengkapi kewenangan, dilengkapi personel, dilengkapi anggaran. Dia mewakili negara, bukan pemerintah. Tapi pengawasan oleh negara seperti tertinggal oleh pengawasan publik. Bisa dikatakan begitu ya. Publik ini ada peserta pemilu dan lain sebagainya sebagai bagian dari itu. Lalu yang saya sedikit refleksikan, sikap permisif dan toleran pada pelanggaran peserta pemilu patut diduga karena ingin mengakomodir aktivitas peserta pemilu untuk menjangkau pemilih secara lebih leluasa dengan dalih masa kampanye yang pendek. Jadi kalau masa kampanye yang pendek, 75 hari, Bapak Ibu bisa lihat hari ini tuh belum boleh pasang iklan kampanye di televisi. Itu diatur di Undang-Undang 7 2017. Iklan di televisi, iklan di media itu belum boleh. Tapi kan setiap hari kita melihat iklan. Peserta pemilu, partai politik, pasangan calon. Itu berkaitan dengan poin yang ketiga. Pergeseran tafsir atas Undang-Undang Pemilu yang menunjukkan inkonsistensi pengawas pemilu. Misalnya soal unsur dalam kampanye. Baru disebut kampanye, ya Pak Abhan, kalau ada ajakan memilih, padahal masa sih zaman sekarang, ayo pilih saya kan nggak begitu. Orang dengan menampilkan citra diri positif, lalu dengan ya mungkin joget gitu ya, itu kan juga sudah kampanye begitu. Maka iya harus dibilang pilih saya ya, pilih saya. Dulu di eranya Pak Abhan tidak ada tuh, harus ada eksplisit dengan simbol tanda paku untuk mencoblos atau ajakan memilih saya. Tetapi sepanjang ada simbol kepesertaan pemilu itu sudah bisa disebut kampanye ya Pak Abhan. Karena definisinya adalah kampanye kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi misi dan garis miring atau citra diri. Citra diri itu adalah citra dia sebagai kontestan pemilu gitu. Nah kalau sekarang nggak cukup tuh, harus ada kata ajakan ayo pilihlah saya. Apakah itu secara verbal ataukah dia secara tekstual atau gambar. Nah akhirnya apa? Tergantung melalui menurun drastisnya kasus-kasus pelanggaran pemilu yang ditangani di tengah meningkatnya sorotan soal pelanggaran dan kecurangan pemilu. Kalau teman-teman media nih bandingkan, sekarang kita H-27 ya. H-27 kinerja Bawaslu sekarang dengan kinerja H-27 era Pak Abhan dari data penanganan pelanggaran itu kita akan kelihatan tuh landslide gitu. Kayak menurunnya sangat drastis. Tadi yang kasus-kasus yang sampai inkrah, saya duga itu saya terkait dengan pencalonan ya Pak ya, DPD, karena belum ada yang kampanye kan Pak. Karena saya membantu beberapa sentra gakumdu Pak untuk beberapa kasus. Nah dulu kalau udah H-27 tuh kasusnya Pak Abhan sudah banyak sekali. Nah itu salah satu contoh gitu. Yang terakhir, penyelesaian kasus menggantung dan tidak bisa memberikan keyakinan bahwa setiap dugaan pelanggaran telah diselesaikan secara solid dan menyeluruh. Contohnya keterlibatan kepala desa di abdesi. Ada pernyataan melanggar, tapi bukan melanggar undang-undang pemilu. Kita serahkan kepada otoritas berwenang, yaitu Kemendagri. Terus habis itu apa gitu?
kita kan terus bertanya-tanya, jadi question mark gitu. Nah, akhirnya kan kita merasa tidak pernah tuntas di dalam mendapatkan penyelesaian suatu perkara. Itu bukan hanya soal abdesi, soal misalnya kasus susu ya di CFD. Perbedaan pendapat antara Bawaslu RI, Bawaslu Jakarta Pusat itu jadi problem. Karena akhirnya masyarakat bertanya kepada siapa kita menggantungkan kepastian hukum, kepada Bawaslu RI atau kepada Bawaslu Jakarta Pusat. Dan beberapa kasus lain gitu, termasuk misalnya kasus yang di Batubara. Itu kan dijadikan temuan, tapi kok cepat sekali gitu dinyatakan ditutupnya. Apakah betul sudah ada investigasi yang memadai? Karena Bawaslu itu kalau dia menemukan dia boleh investigasi ya Pak ya. Itu menurut undang-undang dan peraturan Bawaslu. Tapi apa iya investigasinya tuh sudah cukup memadai sehingga menyatakan kasus itu ditutup gitu ya, kasus Batubara ya yang rekaman. Nah, jadi kita selalu bertanya-tanya soal transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme itu apakah sudah bulat dilakukan. Nah, akhirnya di tengah situasi seperti itu, sebagai penutup slide terakhir, ya mau tidak mau memang masyarakat harus ambil peran untuk mewujudkan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Karena sekali lagi, kita adalah pemilih berdaya, gitu. Kita benteng dari 6 parameter yang tadi pemilu yang bermakna itu, meaningful elections. Yang pertama, bagaimana gerakan ini terkoneksi satu sama lain, gerakan masyarakat sipil ya, media, masyarakat sipil, perguruan tinggi, dan seterusnya, memperkuat ketahanan pengawas dan aparat penegak hukum terhadap tindakan politisasi dan manipulasi politik. Jadi harus diingatkan terus, ayo Bawaslu kerja benar, aparat harus netral, dan seterusnya. Jangan sekedar komitmen dan statement, tapi bagaimana direalisasikan. Termasuk mengawal juga penegakan hukum atas kasus-kasus pemilu. Yang kedua, memperkuat kemampuan publik untuk mendeteksi, menganalisis, dan mengungkap pelanggaran dan kecurangan pemilu. Yang kedua ini memang tidak gampang, karena saya bukan sekedar ngomong, saya juga melaporkan, teman-teman pasti juga tahu ada pelanggaran pemilu yang saya laporkan ke Bawaslu. Itu membutuhkan waktu, tenaga, energi, konsentrasi, menyita biaya, begitu. Nah, oleh karena itu dukungan kita semua terhadap kemampuan publik melakukan itu diperlukan. Yang ketiga, memperkuat konsolidasi masyarakat sipil, akademisi, figur publik berpengaruh dalam ikut serta melakukan pencegahan dan pelaporan pelanggaran dan kecurangan pemilu. Berbagai inisiatif yang sudah ada di masyarakat, jaga pemilu, jaga suara 2024, jaga suaramu, komunitas pemilu, kecurangan pemilu, dan lain-lain. Itu walaupun kesannya banyak ya, tapi dibandingkan 204 juta pemilih Indonesia yang tersebar di 823.220 TPS dalam dan luar negeri, ya itu terasa masih kurang gitu. Tapi kita harus terkoneksi satu sama lain untuk saling backup gitu. Nah, yang keempat, bagaimana menyediakan whistleblower system yang efektif dan aman bagi birokrasi atau APH yang ingin melaporkan kecurangan pemilu di instansi tempatnya bekerja. Termasuk juga kalau bisa ya peluang pendampingan pada orang-orang yang ingin menjadi bagian dari ini. Dan yang terakhir, memperkuat koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pencegahan dan penanganan pelanggaran termasuk terhadap birokrasi dan netralitas aparat penegak hukum. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk 3 pembicara kita, sebelum kita masuk ke tanya jawab, saya akan mempersilahkan dulu yang ada di yang online dulu ya, yang daring dulu, apakah ada yang di teks, kalau tidak teman-teman yang ada di sini bisa langsung cung. Poin-poin yang tadi disampaikan ya semua penting dan banyak, jadi kalau saya rangkum mulak namanya. Tapi yang mau dicapai adalah bagaimana pemilu yang bukan saja berlangsung 5 tahunan sebagai satu rutinitas, tapi juga bisa genuine kalau istilahnya Mbak Titi. Jadi pemilu yang baik, pemilu yang murni. Nah, tujuannya kan adalah pertama tentu saja secara prosedural adalah ganti kekuasaan. Maksud juga kekuasaan di legislatif itu paling penting. Tapi kenapa harus diganti? Itu kan alasannya adalah bukan semata-mata kita sebel sama orangnya, tapi memang kita sadar bahwa kekuasaan yang berlama-lama itu akan cenderung membuat yang ada di sana itu korup
Gitu. Itu kan ada gium paling awal yang harus dipegang. Jadi harus diganti kekuasaannya ke si penguasa itu. Dan tentu saja untuk kemudian karena kita percaya bahwa pikiran itu makin hari makin maju. Jadi harus juga menyediakan pikiran-pikiran yang lebih maju, yang lebih bagus untuk saja buat perbaikan kehidupan bersama. Dari sini ada dari Flo untuk teman-teman wartawan. Baik, saya akan mulai dulu. Ini yang tadi mau saya mintakan ke Mbak Titi sebetulnya. Oh, ada di ujung. Oke, silakan. Bung di kanan. Saya nggak lihat tadi. Silakan di sini, Bu. Teleponnya pakai punya saya aja. Iya, iya, iya. Waktu diskusi sebelumnya, saya duduk di situ Pak Ketua. Ya. Lalu Mbak Titik di sini bertanya. Jadi saya membalas karena Mbak Titik duduk di situ. Jadi sekarang saya mau membalas dia bertanya. Pakai pantun juga dong. Terima kasih waktunya. Tadi Pak Ketua dan Mbak Titik menyampaikan kira-kira kalau dari data di tanggal yang sama itu antara yang ditemukan oleh Bawaslu dengan yang dilaporkan oleh masyarakat itu lumayan. Kalau dulu mungkin saya dikoreksi Pak Abhan, tidak pernah laporan itu lebih banyak dari temuan, tidak pernah. Temuan itu selalu akan lebih banyak, artinya hasilnya pengawasan lebih banyak dari laporan. Sekarang ketika kita lihat dari beberapa informasi yang disampaikan oleh Bawaslu, itu laporannya lebih banyak daripada temuannya. Nah, bagaimana melihat situasi ini? Apakah apabila direlevansikan misalnya ya, karena bisa jadi metode pencegahannya pengawas pemilu berhasil. Berhasil apa enggak ya? Pengawasan partisipatifnya Bawaslu berhasil karena laporannya menjadi banyak. Atau apa? Ini. Apalagi kalau dilihat kan pengawas pemilu itu kan ya nggak banyak. Temannya Pak Abhan dan pasukannya Pak Abhan dulu. Nah, orang melihatnya, ya. Termasuk ke Mbak Titi. Kalau dimensinya yang seperti ini, cara bacanya bagaimana itu? Meningkatkan pengetahuan atau ada proses di internalnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau gitu ya menjawab ini dulu ya. Ini pertanyaan sebetulnya mudah, cuma disampaikannya dengan cara susah. Silakan, Bung Abhan atau Mbak Titi dulu mau. Oke, Bung Abhan dulu, kemudian baru Mbak Titi. Yang punya rumah. Oke, walaupun sebetulnya kalau membaca data Kumdu tadi sebenarnya konsisten ya. Kalau yang disampaikan Pak Boy tadi kan temuan lebih banyak daripada yang laporan. Silakan, Bung Abhan. Terima kasih. Mas Bro tidak tahu ini. Sepanjang sepengetahuan saya, memang dari pemilu-pemilu itu biasanya paling antara laporan dan temuan mesti banyak temuan. Jadi agak aneh kalau memang hari ini bahwa ternyata banyak laporan daripada temuan. Karena begini ya, jajaran pengawas pemilu itu ya menurut saya cukup masif juga. Karena mulai dari pusat, provinsi ada. Ya. Dan yang pihak yang memahami betul soal seluk-beluk apa itu ya Bawaslu gitu ya. Maka logis kalau Bawaslu kemudian banyak menemukan artinya temuan dugaan pelanggaran. Nah, kalau ini kemudian ternyata kok juga yang lebih sedikit dari laporan, ini apakah metode mengkualifikasi sebuah temuan itu beda sekarang? Itu saya nggak tahu itu. Sehingga jadi kecil temuannya itu kan. Tapi kalau menurut saya bahwa parameter atau metode temuan di Undang-Undang 7 ya sama. Pokoknya bahwa hasil pengawasan ya ketika ada dugaan pelanggaran baik administratif ya dan
pidana, yaitulah namanya temuan. Ya. Bahkan kalau dulu kita sisir, laporan. Laporan itu kalau disisir lebih detail lagi, apakah dia sebagai masyarakat hukum atau pemantau atau sesama peserta pemilu, itu lebih banyak peserta pemilu. Jadi peserta pemilu sama sesama peserta pemilu saling melapor itu yang banyak. Jadi, kemudian kalau disusun lagi, ini perseorangan, kemudian ditelusuri, ternyata juga ada afiliasi dengan peserta pemilu gitu kan. Jadi yang murni masyarakat itu sedikit gitu kan. Pemantau juga masih kalah dari tadi laporan-laporan yang sesama peserta pemilu itu. Jadi menurut saya mungkin ini persoalan mengkualifikasi sebuah peristiwa menjadi sebuah temuan itu yang barangkali metodenya yang tidak sama gitu. Sehingga sepertinya bisa dijadi kualifikasi temuan, kenapa enggak itu. Kemarin saya agak sedikit ini koreksi pada Pak Baja ya. Jadi yang soal mana itu kan, teman Pak Baja di media ngomong masih menunggu temuan dari pengawas di lapangan. Loh, Pak Baja itu sendiri sebagai sebagai pengawas pemilu nggak perlu nunggu dari laporan anak buahnya itu loh. Ya gitu. Lah, apakah metode yang kayak gini kemudian ya jadi temuannya kecil itu kan? Loh, Pak Ketua itu nggak sadar itu. Beliau itu sebagai Bawaslu, sebagai Ketua Bawaslu nggak usah menunggu dari temuan dari pengawasannya itu kalau memang ada apa sudah diketahui oleh mata kepala dan pengetahuan itu sebagai dugaan pelanggaran, ya udah ambil tindakan itu kan, tidak perlu menunggu dari laporan anak buahnya. Publik informasi sudah sedemikian banyak sekali itu yang saya kira. Jadi saya kira parameternya kemudian ke administratif formalistis ya akhirnya jadi sedikit temuan itu kan. Tapi secara kasat mata mestinya temuan akan lebih banyak. Ya. Saya kira itu Cak Masur. Ya. Silakan Mbak Titi dilanjutkan. Ini pertanyaan Cak Maskur, sudah gaharu cendana pula. Tapi tapi nggak apa-apa. Jadi pertama begini, dulu itu kan kalau saya ingat memang masa kampanye dan masa tenang serta masa pra kampanye adalah masa salah satu yang sangat krusial ya Cak ya. Dan ini tidak lepas perubahan paradigma Bawaslu. Masa kampanye kita ini masa live cuma 75 hari. Dan itu nampaknya ada sikap akomodatif untuk memberikan fasilitasi kepada peserta pemilu untuk leluasa menjangkau pemilih sehingga dia tidak disebut kampanye di luar jadwal. Tapi kan problemnya pilihan 75 hari itu pilihan penyelenggara pemilu sendiri yang dia bisa dibuat lebih panjang kalau dia mau. Tapi itu kan keputusannya bukan di undang-undang, itu ada di KPU. Nah contoh tadi soal unsur kampanye ya Pak ya. Ini dari kepolisian pasti sangat bisa membedakan penegakan hukum 2019 dan 2024. Unsur kampanye itu kan adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak yang ditunjuk untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan atau citra diri. Visi, misi, program, koma, dan garis miring atau citra diri. Dalam definisi itu, maka dia mengandung kumulatif dan alternatif. Terpenuhi semua adalah kampanye, terpenuhi salah satu visi atau misi atau program atau citra diri, itu juga disebut kampanye. Tanpa perlu ada ajakan verbal, tanpa ada ajakan tekstual atau simbol. Nah sekarang tuh enggak. Jadi harus ada tuh tanda coblos paku, harus ada tuh ayo pilih saya. Makanya sulit untuk menegakkan dari sisi yang sederhana, itu soal kampanye. Nah itu yang kemudian membuat ya ada penurunan ya kinerja harus diakui gitu ya. Jadi undang-undangnya sama anomali nih kalau kata Pak Ban. Undang-undang pemilu tidak berubah, tapi tafsir oleh Bawaslu yang juga jadi bagian pasukannya Pak Ban dulu berubah gitu. Jadi gimana ya? Undang-undang bergantung kepada siapa komisionernya akhirnya ya. Nah ini jadi problem nih. Masa kita harus ke MK terus ya?
Tapi yang kedua, ini soal saling lapor di antara peserta pemilu. Memang sesama peserta pemilu harus saling lapor karena mereka mengawasi. Jangan lupa, kita bisa belajar dari kasus Amerika Serikat. Ada yang disebut dikenal dengan election subversion atau subversi pemilu. Mereka dengan sering lapor, itu juga ada upaya, ini hati-hati ya, contoh yang dilakukan oleh Donald Trump. Dikit-dikit dia bilang, oh kami ini nih dianiaya gitu ya, kami dicurangi gitu ya, kami dirugikan. Election subversion itu menggunakan sering melaporkan dan melawan balik penegakan hukum sebagai langkah untuk menempatkan orang yang tidak berhak untuk duduk pada posisinya. Akhirnya penyelenggara pemilu dan pengadilan kita disibukkan dengan yang begituan gitu. Nah, bedanya kalau di sana kan sistemnya sudah bekerja tuh pengadilan dan lain sebagainya. Ada buku ya, ada jurnal bagus sekali tuh judulnya Election Law and Election Subversion. Jadi undang-undang pemilu di Amerika Serikat pun tertatih-tatih menghadapi perilaku yang terus menggunakan lini hukum untuk memaksakan orang yang tidak berhak itu untuk bisa duduk gitu. Dan itu segala cara dia akan pakai. Nah, kita juga harus mengawal itu karena peserta pemilu bisa tergelincir. Gerakan-gerakan masyarakat sipil itu kan sebenarnya dia lebih orisinil ya, lebih otentik gitu. Kalau dulu nih perbandingan 2004 ya Mas ya, 2014 mohon maaf. Gerakan kawal pemilu itu dia nunggu publikasi dari KPU baru dia hitung untuk pembanding akurasi. Jadi yang dikhawatirkan itu adalah kesalahan pencatatan saja atau hitung. Tapi sehingga peran masyarakat itu memastikan akurasi. Sekarang beda. Masyarakat mau motret langsung, mau mastiin langsung. Jadi kalau dulu inputnya berasal dari dokumen dari penyelenggara yang di-scan, kalau sekarang masyarakat diajak langsung memastikan originalitas itu dari TPS. Artinya ada keraguan terhadap produk yang bisa jadi ya tidak diolah dengan benar gitu. Jadi ya memang ini salah satu keunikan 2024 adalah kalau 2009 kita menyoroti soal profesionalitas, tapi tidak ada narasi yang melibatkan ada kecurigaan pada penyelenggara pemilu berpihak. Nah, 2014, 2019 kita lebih banyak pada gerakan untuk kemudian ya bagaimana soal kompetisi itu. Nah, kalau sekarang kayak semua lini tuh. Dari mulai pesertanya, dari proses masalah pencalonan, putusan pengadilan yang memberikan, kalau kata sahabat saya, Ferry Amsari ya, karpet terbang pada salah satu calon gitu ya, sampai kemudian penyelenggara dan penegakan hukum. Jadi memang gerakan sosial itulah yang menjadi bagian penetralisir itu gitu, walaupun dia tidak bisa 100% jadi panacea ya, Cak. Karena ujungnya kan penegakan hukum harus kepada otoritas lagi gitu. Nah, disitulah media mengamplifikasi agar gerakan sosial yang bersatu dengan aktivisme hukum masyarakat, aktivisme digital masyarakat, itu juga dikawal melalui kawalan institusi yang lebih media itu kan didengar, berpengaruh dan menciptakan opini gitu, mampu mempengaruhi opini, mohon maaf. Nah, itu yang saya kira diperlukan oleh kita semua. Satu contoh tadi itu subversive election tadi ya. Jadi ini contoh Trump gitu ya. Jadi Trump debat, lalu kemudian pendukungnya Bawaslu gitu, itu contoh itunya ya. Di Bawaslu Amerika maksudnya gitu loh. Ya pokoknya posisikan teraniaya. Oke, ya. Ya, jadi tadi teman-teman bisa elaborasi langsung sama Mbak Titi ya sesudah diskusi ini. Ada judulnya tadi. Nah, saya ke ini nih ke Pak Boy ya. Mewakili teman-teman wartawan juga Pak Boy, agak takut tanya soalnya ke polisi. Kan begini, kan ada banyak ini saya nggak tahu laporan atau temuan maksudnya ya. Tapi bagaimana kepolisian di daerah itu kan dinilai tidak netral. Ya ada kasusnya saya belum tahu sudah terbukti atau belum, ini nanti mungkin bisa dijawab oleh Pak Boy. Tapi yang kita mau dapatkan kan adalah ini yang juga teman-teman tertarik bertanya adalah sebetulnya sejauh mana ini
polisi sekarang itu mampu untuk berdiri di atas semua pihak yang sedang berkompetisi. Terlepas bahwa kepolisian ada di bawah presiden, yang saat ini presidennya sebetulnya juga ikut-ikut berkompetisi, begitu ya. Jaminan ini penting karena juga kan bukan saja soal tingkat kepercayaan kepada pemerintah nanti yang dihasilkan pemilu, tapi sebetulnya bagi Polri kan ini lebih penting adalah mendapatkan kepercayaan yang luas, gitu ya. Ini apa ruangnya tuh sekarang dibuka di situ gitu loh. Ketika polisi bisa menunjukkan diri punya netralitas yang tinggi, maka orang percaya gitu loh. Seperti anak 98 dulu gitu loh, nggak percaya TNI AD tapi percaya militer apa marinir gitu loh. Nah, itu kan jadi ada momentum yang harusnya bisa dimanfaatkan untuk kemudian justru meraih apa kepercayaan publik. Monggo Pak Boy, monggo. Gak apa-apa ya Simanjuntak monggo. Nah, ya. Terima kasih. Baik, Pak. Ini memang penting, kami juga akan sampaikan kepada rekan-rekan yang kebetulan juga ada dari beberapa media, bahwa sampai dengan saat ini, sepengetahuan kami dan juga jajaran, belum pernah ada perintah, baik dari atasan kami yang di atasnya kami, atau yang paling puncak untuk memerintahkan kami untuk berpihak. Sampai dengan sekarang tidak ada. Yang kedua, terkait dengan yang tadi disampaikan, mungkin ada daripada anggota Polri maupun TNI, kita tahu bahwa undang-undang pemilu juga sudah mencakup bila terjadinya tindak pidana, sekali lagi tindak pidana yang di kami, yang dalam hal ini diproses oleh Gakumdu, maka pasti akan diproses. Nah, terkait dengan prosesnya tersebut, tadi sudah kami sampaikan bahwa yang masuk dari mulai pleno di Bawaslu dimasukkan sehingga menjadi laporan polisi ke Polri itu 20. Jadi tidak ada yang kami potong-potong, dan ini sudah kami sampaikan baru data semuanya terkait tersebut. Nah, itu yang sudah kami sampaikan. Terus yang terakhir, sekali lagi kami juga memiliki namanya, selain kami juga terikat dengan undang-undang pemilu maupun juga kode etik, itu yang pegangan. Sehingga kitab sucinya anggota Polri yang saya bicarakan ada dua. Satu adalah tentang kitab suci agamanya. Yang dua adalah tentang kode etik. Sama seperti dokter ketika dia disumpah, maka kode etiknya itu menjadi pegangan. Nah, ini kembali lagi kepada pesannya kembali. Gitu loh. Karena kita kan nggak bisa dibilang bahwa ini ketika telur ini pecah semuanya akan baik. Gitu. Tergantung dari orangnya. Tapi yang kami yakini bila memang didapatkan personil-personil yang memang berpihak dan sebagainya, sekali lagi tidak ada perintah dari pimpinan kami untuk berpihak pada salah satu paslon maupun pihak yang sedang terlibat di dalam pemilu ini. Itu bisa kami sampaikan. Terima kasih. Satu Pak, sebelum ke teman-teman dan juga ke Mbak Titi dan Bung Afan. Jadi sejauh ini apa yang kasus-kasus yang kemudian apakah sudah ada yang ditangani terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian? Tentu belum ada laporan kalau saya dengar, tapi apakah ada teman atau upaya yang kemudian merespon keresahan itu tadi Pak? Baik, sekali lagi ya. Muaranya memang dari kita tahu bila memang itu jadi temuan yang baik diberikan kepada masyarakat sehingga masuk Bawaslu, nantinya pastikan muaranya ketika di pleno tersebut terbuka 24 jam, mereka akan memberikan kepada kita ketika pleno. Sekali lagi pleno itu kami bisa campur. Silakan tanya ke Pak Abhan, itu nanti dari pihak Bawaslu yang nanti akan memberikan dengan bukti dan sebagainya sebagai pelapor di Polri nantinya sehingga terjadi suatu laporan polisi. Gitu. Terima kasih Pak. Ada lagi. Silakan Bu Ibu dulu nih. Ini sudah kebiasaan saya. Iya Pak, saya Miriam Pak. Sama tuh yang tadi Pak Alif katakan ya. Ini apakah karena memang berita-berita informasi dari media itu terus membombardir kita ya? Dan salah satunya yang paling kuat itu adalah citra polisi yang katanya tidak netral gitu. Sampai terakhir itu kan pernyataan Pak Kapolri dipersoalkan ya pada waktu acara Natal polisi itu
saya nggak tahu apakah tadi kan Pak Alif bilang apakah memang ada temuan-temuan yang dilakukan oleh eh, aparat polisi manapun. Tadi kan Pak Boy menganalogikan dengan dokter. Barangkali ada nih polisi-polisi yang juga malpraktek begitu. Terus saya nggak tahu ya Pak ya, itu makanya saya juga mau hadir hari ini ingin memastikan itu karena rasanya sedih sekali kan kalau polisi sampai bisa tidak netral gitu. Eh, Terus yang kedua, pertanyaan saya, peran Kompolnas di mana Pak kalau dalam kaitannya dengan ini pengawasan pemilu yang juga dilakukan oleh polisi? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya mungkin lebih mempertegas kembali kaitan maksud saya kode etik itu adalah tentang kitab sucinya yang dipegang oleh anggota Polri. Artinya ketika dia melangkah, ketika menjadi anggota Polri kan ada dua yang dia pegang sehingga dia harus berbuat harus salah, buruk dan sebagainya. Ada satu agama yang dia pegang. Pasti tidak pernah suatu agama mengajarkan yang jelek. Yang kedua adalah kode etiknya. Di situ dia melangkah sudah ada aturan kode etik yang dipegang oleh masing-masing anggota. Nah, oleh dalam hal ini ya kode etiknya satu. Itu tentang bagaimana Polri berperan. Kemudian yang kedua, yang ketiga, kaitan tentang adanya laporan. Sekali lagi, kami posisinya di dalam Gakumdu menunggu daripada masukan atau temuan atau laporan yang diterima oleh Bawaslu yang nantinya di pleno kemudian diserahkan oleh mereka dalam bentuk nanti mereka yang membuat laporan. Bawaslu yang melaporkan, bukan masyarakat atau mungkin pengawas pemilu tersebut melapor ke polisi, bukan. Nanti itu akan diajukan ke Bawaslu, nanti Bawaslu yang tadi sudah disampaikan Pak ngecek untuk bukti material sama formilnya. Kemudian mereka memplenokan, setelah itu nanti dari Bawaslu yang akan membawa ke polisi sehingga nanti sentra Gakumdu yang akan proses. Itu prosesnya. Kata terakhir tentang Kompolnas. Ya kita tahu ada undang-undangnya dan aturannya. Kompolnas itu langsung dibawa dari Menko Polhukam. Tugasnya salah satunya memang ada suatu perbedaan. Kompolnas yang ada di Jepang itu ada mereka trigger apa kewenangannya lebih luas. Tapi untuk Kompolnas ini melaporkan bila ada temuan dan sebagainya kepada Menko Polhukam, kemudian nantinya Menko Polhukam dalam hal ini sebagai koordinator kejaksaan, polisian, nantinya yang mungkin baik itu memanggil atau mungkin nanti melaporkan kepada Presiden. Demikian ya. Ya, terima kasih Pak Boy. Ini saya supaya fair ya, kita perlu masuk lagi sebenarnya ke prosedur ya. Tadi kan Pak Boy sebutkan bahwa tetap Bawaslu gitu ya. Peristiwanya mungkin dilakukan oleh katakan ini contoh Pak ya, katakan ya polisi di sektor di polsek tertentu gitu ya. Tapi dalam prosedur penanganan tindak pidana pemilu pemaparan tadi adalah tetap melalui pintunya Bawaslu dulu, dibawa ke pleno, plenonya iya ini kasus yang bisa terlanjuti, baru dibawa ke polisi untuk melakukan penyelidikan. Tapi supaya saya nggak so tahu, untuk ungkapan yang bisa lebih ini ya, lebih memaparkan, ya, karena beliau yang pengalaman di Bawaslu. Silakan, Bapak. Oke, terima kasih. Saya kira apa yang disampaikan Pak Boy tadi benar ya, memang semua pintu masuk adalah Bawaslu. Cuma ini sebagai kritik juga pada teman-teman Bawaslu juga ini. Ini kan jadi persoalan kayak gini. Kayak pertandingan sepak bola, ada wasit. Sudah tahu itu handsball ya. Sudah tahu itu offset. Tapi pura-pura nggak tahu itu. Yang repot kan itu masalahnya. Itu persoalannya. Dan polisi nanti nggak boleh langsung ambil harus jadi nanti malah dicurigai polisinya. Polisi kok nanti benar sih gitu kan. Ada apa itu kan? Nah ini Bawaslu tadi ya. Jadi sebagai koreksi saya memang ini ada wasit, ada sepak bola, sudah tahu di depan mata handsball. Ya jadi nggak karuan itu kan. Sudah tahu ini offset. Kenapa nggak disembrit itu kan? Satu contoh ini tadi Mbak itu sudah banyak nyinggung soal potensi pelanggaran KPK di luar jadwal.
Jadi kan ada kampanye itu memang 75 hari dan ini waktu ini lebih pendek daripada 2019. 2019 ada 203 hari, sekarang 75 hari. 75 hari itu ada dua metode kampanye yang tidak boleh dilakukan dan waktunya hanya 21 hari sebelum masa tenang. Jadi kalau nggak salah baru 21 ya, Januari baru. Rapat umum dan iklan kampanye di media massa cetak, elektronik, dan internet. Tapi kalau kita lihat beberapa kali kegiatan, sudah hampir banyak rapat umum itu. Rapat umum banyak. Ya. Iya, karena kriterianya menentukan rapat umum itu kalau tidak masuk pertemuan terbatas atau ketemu ini rapat umum. Tapi yang terjadi kan ya, iklan media massa cetak elektronik udah banyak juga. Tiap hari itu kan. Mohon maaf ini saya bukan banding-banding gitu ya, tidak masuk itu kan. Ya, ya. Saya dulu pernah, kami dulu pernah ya, kasus ada satu partai iklan di TV dan iklan di media koran. Kami angkat itu. Ya, meskipun kami agak dipoyo-poyo lah, wah ini ada apa, bla bla bla, kami angkat. Sampai ke penyidik polisi, karena ada pidana, itu sampai dulu pidana. Pada awalnya kami sepakat dengan guru di awal itu clear, ini masuk unsur pidana. Saya nggak tahu di tengah jalan teman KPU yang memberikan kesaksian itu nyabut, mungkin balik, udah saya kayak ditampar kira-kira gitu kan, udah nggak jadi, udah. Tetapi apa yang terjadi dengan itu kemudian tidak ada yang berani melakukan hal yang sama. Jadi sebagai apa ya, trigger dan untuk efek jerahnya itu ada itu. Nah, kalau sekarang jadi kayak bebas itu kan, jadi itu yang menurut saya yang sebagai koreksi teman-teman di Bawaslu ya harus tegas itu kan. Kalau kemudian berpandangan udah daripada nanti kalau ini ditangani dianggap nggak berpihak ke sini, ini nggak tangani, ya udah semua bebaskan. Nah, apa artinya ada undang-undang? Apa artinya ada aturan itu kan? Ya, saya minggu yang lalu ini barang sepele tapi jadi di mata juga nggak enak itu kan. Saya itu juga nggak hafal Jakarta, jadi nggak kemarin coba jalan-jalan minggu-minggu ya ke Jakarta saya puteri, saya melihat waduh ya Allah, di semua apa flyover jembatan isinya udah nggak berdiri, nggak karuan. Waduh nggak karuan. Saya disuitkan teman-teman, kenapa nggak dilakukan misalnya penelitian, meskipun memang tidak ada kewenangan Bawaslu kewajiban untuk penelitian, tapi ada inisiasi dari Bawaslu untuk mengajak Satpol PP, aparat Pemda, KPU, dan nyurati partai politik untuk menertibkan itu. Ya. Karena banyak yang sebenarnya nggak boleh dipasang, tapi dipasang. Nah, sekali lagi, kalau kemudian Pak nggak berani Pak Satpol PP-nya Pak, karena begini bla bla bla, loh repot lagi itu kan. Nah, tidak berani apa karena mau dibebaskan aja, karena takut dianggap memihak, ya agak repot lagi. Ya, jadi saya kira ini yang dibutuhkan adalah aturan ada. Ketegasan dari pihak-pihak yang amanat oleh undang-undang untuk menegakkan aturan ini. Nah, nanti saya khawatir kalau ketika nanti di hari pemungutan ada persoalan misalnya nggak berani, ya kan? Misalnya ada pihak-pihak yang tidak boleh masuk di TPS, kemudian ada orang yang masuk di TPS atau mendekati TPS, kemudian nggak berani menegur dan sebagainya. Ini problem nanti di pemungutan. Nah, ya saya kira ini harus punya komitmen bersama, ya artinya penyelenggara, dengan stakeholder lain, dan tentu Bawaslu sebagai kawan-kawan kami ini untuk bisa tegas ya dan kerja profesional dan mandiri. Kami yakin kalau ini hal-hal ini kemudian tidak ditangani, ini akan siapapun pemenangnya akan mengurangi persoalan legitimasi dan itu nanti akan bawa banyak di Mahkamah Konstitusi, akan banyak alasan nanti alasan di Mahkamah Konstitusi yang pelanggaran dugaan TSM maupun yang lain itu kan, kalau tidak ada penanganan dari penegak hukum ya khususnya di Bawaslu dan penegak hukum yang lainnya. Saya kira itu Mas. Terima kasih. Jadi kalau soal spanduk kan memang membuktikan ya bahwa kalau isunya adalah keadaan iklim, parpol-parpol ini bukan bagian dari bisa kita andalkan. Oke, ini terakhir ya. Sebelum ditutup, saya mau sedikit lagi melanjutkan. Tadi kan logika yang disampaikan oleh Bung Afan kan adalah bahwa sudah tahu ibarat bola, ibarat pertandingan sepak bola,
Ini yang hands off, yang offside, itu wasit itu udah lihat gitu loh. Cuma masih aja harus diserahkan ke sana ke sini dipastikan lagi. Nah, Mbak Didi, begini ya, dengan logika yang sama ya. Peristiwa yang dilihat oleh publik dilakukan misalnya oleh aparat kepolisian, bukan kan, memang betul nih aturannya dia harus dibawa ke Bawaslu dulu, baik menjadi laporan atau menjadi temuan. Kalau Bawaslunya itu serius, sebetulnya kan bisa aja dijadikan temuan kan gitu ya, seperti tadi disampaikan oleh Bung Abhan. Tapi sebetulnya di internal polisi ada celah nggak sih, Mbak Titi, gitu ya, supaya ini bisa langsung ditangani segera, gitu loh. Jadi nggak perlu dulu nunggu Bawaslunya ini jadi kasus atau tidak, gitu loh. Kira-kira demikian. Silakan Mbak Titi. Nanti ditambah ya Pak. Iya. Nah, soal Bawaslu ini sebelum saya masuk ke sana ya Mas Alif ya. Kinerja Bawaslu ini kita berharap di sisa H-27 tuh ada dia tuh bisa pulih cepat gitu ya, speedy recover gitu. Karena kenapa sebenarnya soal Bawaslu ini teman-teman, dia menjadi pertaruhan terhadap dua hal. Pertaruhan terhadap eksistensi Bawaslu itu sendiri, dan yang kedua pertaruhan terhadap eksistensi pemilu kita. Karena kenapa? Kalau kita lihat ya, trajektori Bawaslu itu kan dia tidak stabil sestabil KPU ya Pak ya. Sampai hari ini tuh masih ada orang yang mempertanyakan keberadaan Bawaslu. Apa iya kita perlu Bawaslu gitu. Di eranya 2009 Bawaslu RI yang permanen. Di 2014 Bawaslu Provinsi yang permanen. Di bawah kepemimpinan Pak Abhan, Bawaslu Kabupaten Kota ikut permanen. Ada keuangan, ada anggaran, ada personel. Jadi kalau mereka tidak diyakini oleh publik ataupun peserta pemilu mampu menghadirkan keadilan pemilu, maka dorongan untuk mempertanyakan eksistensi mereka itu akan semakin kuat, dan pada ujungnya bukan tidak mungkin untuk kemudian ya mengeliminir mereka dari desain kelembagaan pemilu kita. Jadi Bawaslu itu memang tantangan dia sekarang di tengah segala capaian eksistensi kelembagaannya adalah meyakinkan publik bahwa dia memang eksistensinya dibutuhkan oleh keadilan pemilu Indonesia. Yang kedua, nah kalau kita lihat kan tata kelola keadilan pemilu kita atau electoral justice kita di MK itu, kalau dulu ya polanya di sebelum Bawaslu semakin powerful seperti sekarang. Dulu itu kelakuan peserta pemilu nggak mau lapor, dia simpen karena dia distrust, dia baru bawa ke MK dan dibuka semua ke MK. Kejutannya banyak sekali. Nah, tapi kemudian pembuat undang-undang waktu itu alasannya kita sia-sia ke Bawaslu, nggak bisa ngapa-ngapain. Karena hanya seperti tukang pos. Sekarang kan dia eksekutor. Dia bahkan bisa memberikan sanksi untuk administratif ya Pak ya. Nah, akhirnya karena ada pola seperti itu, MK menjadi keranjang sampah ya katanya gitu. Akhirnya bagaimana pola seperti itu bisa diperbaiki dengan proses di tahapan itu bisa diselesaikan di tahapan. Tidak harus semua dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Makanya kalau kawan-kawan perhatikan sidang MK itu selalu bertanya kalau ada perkara. Ini sudah dilaporkan belum ke Bawaslu? Sudah. Nanti ditanya Bawaslu-nya, Anda melakukan apa atas kasus ini? Dia menjelaskan dan memberikan keterangan. Atau bahkan kalau itu tidak dilaporkan, ditanya Bawaslu-nya, pernah mendengar tidak kasus ini? Oh, kami belum pernah mendengar. Kalau memang belum pernah mendengar, ya pasti dipercaya. Tapi kalau udah jadi headline di mana-mana, dia jawab belum pernah mendengar, ya itu berarti jadi isu. Karena Bawaslu itu bekerja dengan dua cara. Pertama, dari sisi temuan, hasil pengawasan, dia mendengar, menyaksikan, melihat, dan itu diduga ada pelanggaran, dia bisa melakukan investigasi. Laporan, kalau laporan dari warga masyarakat, pemantau pemilu, atau peserta pemilu. Nah, jadi dalam situasi tidak ada laporan pun hari ini, dia mampu menindaklanjuti dengan temuan tadi. Nah, kalau misalnya nih nanti di dua, makanya saya bilang pertaruhan pertama eksistensi Bawaslu, pertaruhan yang kedua eksistensi pemilu yang bisa jadi kita harus bayar mahal. Kalau ternyata di Mahkamah Konstitusi semua kasus yang tidak selesai itu
atau kontroversi yang tidak selesai itu ternyata ketika ditanya, jawabannya sudah diselesaikan atau belum, dan jawabannya mayoritas kasus ditutup, jangan-jangan pemilu bisa diulang loh. Seperti misalnya kalau walaupun ini levelnya pilkada ya, di Kota Waringin Barat tahun 2010 ya Kak ya, ya Pak Abhan ya. Lalu juga di Konawe Selatan. Konawe Selatan itu sama kasusnya, orang datang ke Bawaslu, belum sempat melaporkan langsung langsung ditanya mana alat buktinya. Jadi kan harusnya dengan otoritas yang dia miliki, dia membantu masyarakat loh untuk melengkapi alat bukti yang ada. Bukan serta-merta menyatakan kurang alat bukti tutup kasus. Nah, jadi supaya ini tidak kemudian menjadi backfire bagi kelembagaan Bawaslu dan pemilu kita harap Bawaslu pulih dengan cepat dan menunjukkan progresivitas kerja yang betul-betul bisa memberikan keyakinan 2024 itu pemilu yang bebas dan adil begitu. Nah, bagaimana dengan polisi? Menurut saya sih Pak, soal beberapa celah ya Pak, itu tuh ya polisi bisa tanpa kemudian kalau kasus itu tidak masuk melalui undang-undang pemilu dan dia bisa masuk lewat undang-undang tindak pidana umum, celah itu bisa dimanfaatkan, kan tidak dilarang kan Pak? Sepanjang dia tidak berjalan di dua jalur dengan tipologi perkara yang sama, tidak nebis in idem gitu. Nah, harapan kita juga besar tadi. Ilustrasi 98 itu bagus sekali ya. Nah, kalau dulu kita misalnya, saya ingat karena saya walaupun bukan pemimpin aksi, saya masa aksi gitu ya. Yang dipaksa korban untuk aksi di 98 gitu, dia senior saya. Nah, jadi bagaimana kemudian pihak kepolisian itu lahir di tengah misalnya kita merasa musim gugur gitu ya pengawasan, penegakan hukum bisa lahir dari progresivitas kepolisian dengan memanfaatkan instrumen hukum yang ada, Mas Alif. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Titi. Pak Boy, ada yang mau ditambahkan? Monggo, Pak. Ya, betul tadi kata Pak Titi, kami juga memang tidak hanya khususnya di Direktorat Pidana Umum, ada namanya ekses daripada tadi saya sampaikan di awal daripada kegiatan pemilu. Artinya bila ada suatu perbuatan yang tidak ada tidak masuk di dalam unsur-unsur daripada yang ada di Undang-Undang Tindak Pidana Pemilu, maka di subdit 1 namanya Kamnep yang akan mengakomodir. Seperti misalnya kemarin minggu lalu hari Jumat ada yang dari tim salah satu paslon yang mau melaporkan tim legalnya kaitan tentang adanya koran atau majalah Aktum. Ya, itu kita sampaikan bahwa memang yang datang adalah bukan kita terima, tapi kita memberikan pemahaman bahwa ketika itu dilaporkan tentang pencemaran atau KUHP, karena memang tidak masuk di dalam pelakunya dianggap ya bukan penyelenggara juga atau peserta dan sebagainya. Jadi kita masuk, tidak kita sampaikan bahwa ya kegiatan masih mungkin ada kegiatan dengan pemilu, tapi kita tampung. Dan ada berapa lagi yang mungkin dari salah satu pasangan calon juga datang. Bila itu sekali lagi kita berikan pemahaman hukum, kalau masuk di dalam pencemaran, maka itu masuk dalam delik aduan. Sehingga kalau itu yang diajukan, maka yang harus melapor adalah langsung ada orangnya, kalau langsung itu ke person. Nah, itu yang kami tampung dan berikan pemahaman kepada mereka kaitannya. Nah, tadi juga kita juga di wilayah juga melakukan kegiatan terhadap ekses perbuatan. Misalnya seperti di Jawa Tengah, terhadap penganiayaannya yang ada tentang knalpotbrong, yang ada sipil yang melakukannya, ya kita proses bukan lewat tindak pidana pemilu. Nah, sekali lagi terkait tambahan lagi terkait tentang PR netralitas sudah 2 kali Pak Kapolri membuat, termasuk juga Kadif Propam pada bulan 10 juga membuat PR netralitas. Nah, kalau nanti ditanya, itu kan PR, tapi itu menjadi acuan. Telegram yang langsung
ditandatangani oleh Kapolri 2 kali dibuat, yang 1 kali ditandatangani oleh Kadif Propam langsung, termasuk di dalamnya ancaman-ancaman yang diatur oleh kode etik. Jadi kode etik Polri itu selain mengatur tentang perbuatan boleh atau tidak, baik dan buruk, di situ ada ancamannya. Gitu. Termasuk ini terkait dengan kegiatan yang saat ini bangsa Indonesia sedang melaksanakan tentang pemilu. Di situ diatur tentang aturan-aturannya, termasuk ancamannya. Artinya, bila ini sudah diberikan berulang-ulang, ini menjadi anggota Polri harus paham bahwa memang ada ancaman bila perbuatan tersebut dilakukan, termasuk juga diatur di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pemilu. Khusus untuk telegram yang ditandatangani Kapolri terakhir, itu kaitannya adalah suatu penegak hukum. Karena mungkin pembelajaran yang lalu, Kapolri melihat bahwa kadang ada penegak hukum digunakan oleh salah satu pihak untuk melakukan namanya mengangkat daripada mungkin atau itu melapor sebagai anggota DPR dan sebagainya sehingga diproses secara hukum. Memang tidak diajukan untuk persidangan, tapi mereka mencari kesalahan ini mencari supaya elektabilitasnya turun karena terus dikeluarkan lewat media ini diproses naik sidik ditersangka sehingga untuk itu Kapolri meminta untuk semua penyidik bila itu bukan kejahatannya adalah kejahatan negara atau yang memang ancaman hukumannya di atas 10 tahun ya atau 10 tahun nantinya itu diminta untuk bukan dihentikan tapi ditunda dulu sampai selesai baru disilakan diproses dan tidak dimasukkan di dalam media. Kan kadang kalau ada yang lapor nih dibilang dia dulunya adalah pelaku tindak pidana daripada kejahatan anak dan sebagainya, ya itu yang sering dilaporkan. Mungkin itu. Terima kasih. Tangan dok untuk semua pembicara. Baik, Komisaris Besar Polisi Boy Rando Simanjuntak SIK MSI, terima kasih. Itu juga Bung Abhan, mantan Komisioner Ketua Bawaslu, Mbak Titi Anggraini, ahli kepemiluan dari Universitas Indonesia dan Dewan Pembina Perludem. Terima kasih juga untuk semua teman-teman, baik yang di Zoom maupun yang hadir di ruang bersama jagapemilu.com ini. Sampai jumpa dalam diskusi berikutnya. Selamat sore.